Oke, sekarang kita review produk dari JT headset seri Open Tune. Nah, produknya seperti ini ya. Ini tertulis di box sudah versi 5.2 IPX5 waterproof dan playtime-nya sampai 10 jam. Oke. Nah, ini boxnya ya pada saat beli. Ini wireless versionnya tadi V52. Kemudian, nah ini juga bisa kita gunakan untuk menelpon ya. Jadi ada mic-nya, sudah ada mic-nya, sensitivitasnya -4, 2 desibel. Ini playtime-nya, oh nih, baterai kapasitasnya 180 mAh. Playtime-nya 10 jam, volume 80% asumsinya. Untuk talk time-nya untuk telepon 12 jam, sama juga untuk volumenya 80%. Nah, standby time on-nya 45 jam, standby time off-nya 300 jam, dan membutuhkan waktu untuk charge 2 jam. Oke, ini bisa digunakan untuk olahraga. Olahraganya adalah sebatas di running, cycling, sama fitness ya. Kemudian juga bisa untuk driving. Oke, ini box pembeliannya. Seperti ini. Barangnya seperti ini. Kita lihat dulu isi boxnya. Isi boxnya adalah, nah ini dia, dapat stiker JT, kemudian ada panduan penggunaan, ada kartu dari JT. Ini kartu apa ya? Ya, kartu ucapan nih. Kemudian ini apa nih? Apakah untuk ini biasanya model seperti ini untuk kacamata ya? Saya belum paham nih untuk apa nih. Oke, kemudian dapat ini kabel charge tipe C. Oke. Nah, panduan penggunanya di sini teman-teman bisa lihat. Oke, ini ada penggunaan cara menyalakan headset, mematikan, menghubungkan perangkat dengan Bluetooth, menjawab panggilan, mengakhiri panggilan, menolak panggilan, bisa juga untuk kontrol musiknya, volume, juga ada voice assistant. Oke ya. Oke lah, ini untuk buku panduan penggunaannya teman-teman bisa baca nanti lebih lanjut. Kita review langsung aja produknya. Nah, di sini memang cukup ringan ya, kecil ini ya. Dan ini lingkarnya juga pendek. Mungkin kalau yang lingkar kepalanya agak besar, mungkin kayaknya agak kesulitan juga ya. Oke, di sini untuk produknya terasa cukup kuat nih. Untuk kabel belakangnya seperti ini, namun cukup fleksibel juga ya, nggak keras gini, nggak terlalu lemas. Oke, kemudian kita lihat di sisi kanan. Nah, di sini ada lubang kecil. Ini apakah mic ya? Karena di sisi samping juga ada seperti ini. Ada dua lubang kecil. Biasanya kalau lubang kecilnya lubangnya mic ini. Di sini ada tertulis JT. Oke, kemudian di sisi kanan ini di bagian bawahnya ada dua tombol, tombol minus, tombol plus, sama ada ini untuk charge. Kita bisa buka di sini. Nah, ini ya. Ada lubang charge-nya tipe C. Kemudian kita tutup dulu. Oke, kontrolnya hanya ada di sisi kanan ya, sisi kanan bagian bawah. Oke, di sini juga, di sini di sisi dalam juga ada lubang kecil ya. Saya belum tahu nih lubang apa nih. Kemudian ada lubang suara juga di sini. Nah, di sisi kiri ini sama, juga ada tertulis JT. Sedangkan di bagian bawahnya nggak ada tombol kontrol ya, sama sekali nggak ada tombol kontrol. Oke, ini ya penampakan bagian sisi dalam ya, sisi yang menempel di dekat telinga seperti ini. Sama-sama ada lubang ini sama.
Oke. Nah, teman-teman, untuk produk JT Open Tune ini sudah sempat saya gunakan beberapa kali. Ini memang cukup keras ya. Jadi pertama, nah, eh, saran buat teman-teman pada saat menyalakan ini JT Open Tune ini sebaiknya jangan langsung dipasang di telinga ya. Kenapa? Pada saat kita menyalakan, untuk menyalakannya kita tekan tombol plus ya, atau tombol yang ini, yang paling paling ke depan. Pada saat kita pasangkan seperti ini ya. Nah, ini yang tombolnya sini kita tekan, karena suaranya cukup keras nih. Dia akan ada suara, coba dengarkan ya, terdengar tak ya? Ah, oke. Nah, apakah terdengar ya? Di situ tadi sempat pada saat kita tekan lama sekitar 2 detik ya, 2 detik lebih gitu akan bersuara dia power on. Nah, coba kalau misalnya kita sudah pasang di telinga kita, ini kalau saya sih merasa terganggu ya, karena cukup keras. eh ada dua suara pada saat kita pertama kali menyalakan, dia akan berbunyi power on. Kemudian kalau sudah kita pairing ke HP atau ke perangkat kita, dia akan juga memberikan notifikasi apa tadi ya, pairing ya, pairing nggak apa tadi, lupa saya. Kemudian pada saat kita matikan, yaitu kita tekan lagi tombol powernya ini, yang tombol paling depan, dia akan bersuara lagi nanti power off gitu. Cuma memang kalau saya sih merasa terganggu. Jadi kalau supaya teman-teman nggak terganggu pada saat menyalakan maupun mematikan, jangan dipasang dulu ya, jangan dipasang ke telinga dulu. Kita tekan dulu untuk menyalakan, kemudian pada saat kita mau mematikan, ya kita lepaskan dulu dari telinga, baru kita tekan. Ini coba saya matikan ya, terdengar. Ini saya dekatkan ke mic yang ada di kamera. Terdengar nggak? Ah, itu tadi mungkin mudah-mudahan terdengar ya, power off ya. Nah, ini mungkin kalau di kamera mungkin nggak begitu keras, tapi kalau pada saat kita ini sudah terpasang di dekat telinga memang cukup keras bagi saya. Oke, dan ini menempelnya benar-benar walaupun tidak masuk ke dalam lubang telinga ya, tapi posisinya memang kalau menurut saya sih sepertinya agak menutup lubang telinga ya. Jadi bukan bukan murni, sepertinya bukan murni berupa getaran dari perangkat ini terus menempel ke tulang telinga. Jadi sepertinya juga ada bagian yang masuk juga sih ke dalam saluran lubang telinga juga ke kita itu ya. eh Coba ini saya pasangkan ya. Kalau pengalaman saya juga, karena ini termasuk kecil ya ini ya, apa ini ya, selanya ini. Kalau saya gunakan selama, pengalaman saya gunakan selama kurang lebih setengah jam gitu. Kalau saya agak sakit, apakah ini karena eh, ini kecil bagi saya, ataukah teman-teman juga punya punya pengalaman yang sama, ataukah berbeda, atau apakah cukup nyaman dengan ini ya. Pengalaman saya seperti itu. Coba ini saya pasang biar teman-teman bisa lihat ya posisinya seperti apa. Ya, ini ya. Ini kalau setelah saya pakai, dia akan menutup di lubang telinga kita ya. Ini akan menutup nih. Walaupun tidak masuk ya, nggak seperti yang earbud itu masuk ke dalam lubang telinga. Ini enggak, sehingga kita masih bisa mendengar dari suara-suara sekitar ya. Tidak benar-benar menutup seperti ini posisinya. Oke. Kemudian untuk tombol kontrol ada di sebelah sini ya, di sisi kanan, di bawah. Ini hanya ada dua tombol tadi, sudah dijelaskan ya. Kemudian ini, nah ini renggangnya seperti ini untuk kabel belakang. Mungkin kalau teman-teman yang lingkar kepalanya lebih besar, ya terlalu kecil ya. Nah, dan ini yang pengalaman saya selama saya pakai, sempat sampai setengah jam. Ini saya merasa
sakit di area sini ya. Saya nggak ngerti juga kenapa, apakah karena kekecilan buat saya ataukah mungkin kurang pas atau gimana. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama atau mungkin bahkan nggak ada masalah sampai mungkin 1 jam, berapa jam nggak masalah. Ini ya area-area yang saya lama-lama jadi agak-agak sakit nih. Oke ya, itu review dari saya untuk produk dari JT ini. Secara keseluruhan sih ini bagus ya. Build quality-nya juga bagus sih. Ini kemudian ringan. Ya, suaranya yang dihasilkan memang cukup keras. Nanti suatu saat kita akan bandingkan ya. Saya bandingkan dengan produk yang lain yang saya punya. Oke. Dengan beberapa kekurangan yang menurut saya ya itu karena mungkin apakah saya nggak tahu ya apa bisa disetting nih untuk yang suaranya, tapi tetap bisa di apa ya, maksudnya kita ada solusinya juga kalau misalnya terganggu dengan suara yang keras pada saat power on, power off sama pairing ya kita nyalakan, kita matikan pada saat tidak menempel di telinga kita. Selebihnya produk ini cukup bagus menurut saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan review-review lainnya. Terima kasih.